ini sedang menyimak di media sosialnya Agim, juga sahabat-sahabat yang menyimak di MKFM dan di MKTV, kemudian juga yang menyimak di radio-radio yang menyiar langsungkan siaran MK pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sahabat-sahabat semua, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini Allah masih mendenyutkan jantung kita, Allah masih bisa memasukkan oksigen ke dalam paru-paru kita, mengeluarkannya, dan kita bisa menikmatinya. Sehingga pada saat ini mata, telinga, hidung, kemudian otak kita bisa menyimak siaran ini, artinya kita dalam keadaan sistem pertahanan dan sistem koordinasi dalam keadaan baik. Sahabat-sahabat semua, memang tak henti-hentinya saya juga di sini membagi tentang bagaimana peningkatan daya tahan tubuh itu bisa kita naikkan, bisa kita legitkan, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat dari situasi pandemi yang memang pada saat ini masuk ke gelombang ketiga, masuk ke puncaknya yang ketiga, maka ini juga menjadi kewajiban bagi kami di MK Afiat, ataupun di Darut Tauhid Peduli, ataupun di Darut Tauhid, untuk sedikit banyak berbagi bagaimana caranya supaya kita menyempurnakan ikhtiar, diantaranya dengan memperkokoh, mempertangguh sistem daya tahan tubuh kita. Nah, sahabat-sahabat semua, memang kalau kita dengar begitu ya, kita sudah jenuh dengan COVID ini ya. Kemudian juga ibu, bapak, sebagian mungkin sudah jenuh mendengar pakai masker, mendengar 3M, dan lain sebagainya. Kemudian juga sudah jenuh bagaimana kita dianjurkan untuk social distancing, dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya dihadapkan dengan keharusan untuk mencari nafkah, untuk menuntut ilmu, dan sebagainya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang memang menuntut kesabaran bagi diri kita. Tetapi qadarullah, kenyataan bahwasanya gelombang COVID ketiga ini sedang ada dalam hadapan kita. Seyogianya kejenuhan kita ini dibarengi dengan kesabaran. Karena guru kita mengatakan bahwa kesabaran itu bisa kesabaran dalam menjalankan taat, baik itu menjalankan taat kita mematuhi berbagai macam cara dari upaya pencegahan, baik sabar itu juga kita dalam menghadapi ujian. Tanpa adanya kesabaran, maka kita akan mengeluh. Kok datang lagi ya? Kok masih ada? Udah, saya mah nekat aja. Masalah sakit mah takdir. Masalah sakit mah sudah ditentukan. Ya sudah, nggak usah pakai masker. Ya sudah, kita bepergian tanpa adanya protokol yang baik dan benar. Nah, sahabat-sahabat semua, kejenuhan itu juga menjadi sebuah ujian juga bagi kita. Bagaimana dalam kondisi kejenuhan, kita bisa tetap menjalankan ikhtiar terbaik untuk tubuh terbaik yang telah Allah ciptakan dan pelihara sampai detik ini dengan pemeliharaan terbaik dan tersistematis, sahabat-sahabat semua. Baik, kalau kita telusuri ya, angka kejadian di kita di Indonesia, memang sampai saat ini kita masih di puncak. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat dari pertambahannya, ini puncak pertama begitu ya. Ini bisa kita lihat, puncak pertama itu puncaknya sekali, yaitu pada tanggal 30 Januari 2021. Kasus terbanyak pada saat itu kurang lebih sekitar 15.600 penambahan kasus per hari. Kemudian puncak yang kedua, puncaknya sekali itu ada pada tanggal 15 Juli ya, 15 Juli. Di sana ada sekitar 56.000 penambahan kasus baru per hari ya. Nah, sekarang di puncak yang ketiga nih, mudah-mudahan udah nyampe puncaknya nih. Jadi puncak ketiga itu kemarin kita nyampe di angka 46.000 pada tanggal 9 Februari. 46.000 ini sahabat-sahabat semua, kalau kita lihatkan, berarti ini hampir
tiga kali lipat lebih ya, 3 kali lipat lebih dari puncak yang pertama, ya. Jadi itulah kondisi real yang ada di sekitar kita, yang ada di hadapan kita. Mau nerima, mau enggak, mau ridho, mau enggak, ini ada nyata di antara kita. Nah, kewajiban kita adalah ikhtiar terbaik bagi tubuh yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baikan penciptaan dan Allah pelihara terus-menerus. Tubuh kita itu adalah amanah, sahabat-sahabat semua. Paru-paru kita juga amanah dari Allah, pinjaman dari Allah. Kemudian juga jantung kita juga amanah dari Allah. Allah telah membuatnya, Allah telah menciptakan, maka kewajiban di antara kita adalah memeliharanya supaya amanah yang Allah titipkan itu selalu dalam kondisi baik. Begitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat ini ada grafik yang biru, ada yang hijau, kemudian juga ada yang merah ya. Grafik yang biru artinya penambahan per hari. Grafik yang hijau adalah angka kesembuhan dan angka ya grafik yang merah itu adalah angka kematian. Baik, kita coba sahabat-sahabat semua kita bandingkan. Walaupun ini agak kasar ya perbandingannya, coba kita lihat perbandingan. Angka 46.000 pada tanggal 9 Februari begitu ya, puncaknya di sini 9 Februari. Di sini kita lihat ketika 46.000, sahabat-sahabat bisa lihat angka yang merah yang meninggal itu adalah 46. Penambahan kasus 46.000 ya. Kita ingat baik-baik ya. Penambahan kasus 46.000, angka kematian saat itu adalah 65 ya. 65 kematian pada hari itu. Coba kita lihat angka 46.000 kira-kira di varian Delta. Kalau ini kemungkinan banyaknya varian Omikron ya, teman-teman. Ya sayang kadang-kadang sedih ya ada yang nyebut ini rekayasa segala macam. Tapi apapun yang terjadi teman-teman, ini ada di hadapan kita dan kita berkewajiban untuk memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat tadi 46.000 teman-teman ya, angka 46.000, kemudian angka kematian sekitar tadi berapa? 64 ya. 64. Baik. Ini di angka 40, angka kematian 100. Baik, kita coba lihat di puncak yang kedua, di badai yang kedua. Ketika 40-an ribu, di sini teman-teman lihat ya, angka 40.000 penambahan kasus per hari, angka kematian berapa? 1.759. Artinya sahabat-sahabat semua, ini perbandingan kasar. Memang untuk mencari korelasinya, ini harus dilakukan uji statistik ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari gambaran kasar begini, dilihat dari puncak grafik angka penambahan kasus per hari dan angka kematian, ini nyata jauh sekali sahabat-sahabat semua. Artinya memang ketika kita lihat dalam jangka waktu 8 hari, ya kalau kita lihat puncak pertama untuk mencapai puncak itu perlu sekitar dari Oktober, November, Desember, Januari. Tapi kalau kita lihat dari data Januari, untuk mencapai puncak, ini hanya dibutuhkan waktu itu 9 hari. Artinya, sesuai dengan ilmu, ya keilmuannya, penyebarannya ini memang cepat, tetapi kalau kita dilihat dari angka kematian memang relatif lebih rendah. Artinya sahabat-sahabat semua, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa keilmuan yang telah Allah turunkan lewat ahli virus ya, ahli epidemiologi, ini memang kita lihat datanya sesuai. Artinya sahabat-sahabat semua, kita dihadapkan pada kondisi memang yang penyebarannya itu sangat cepat. Tetapi qadarullah kalau kita lihat ya, dari angka kematiannya ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketika kita menghadapi badai pandemi kedua ya. Itu di satu sisi perlu kita syukuri sahabat-sahabat semua. Nah, bagaimana sekarang caranya agar angka penyebaran yang begitu tinggi ini bisa kita turunkan? Qadarullah sahabat-sahabat semua, kita sebentar lagi menjelang Ramadan. Ramadan diharapkan kita bisa sholat tarawih berjamaah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan sosial lainnya, berkumpul di masjid, begitu ya. Oh, sangat kita dambakan, sahabat.
sangat kita rindukan. Nah, untuk itulah yuk kita ikhtiar bareng-bareng bagaimana caranya agar menjelang Ramadan ini, pandemi ini sudah berakhir. Agar ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita bisa bertarawih berjamaah, ya alangkah enaknya begitu ya. Kita buka puasa bareng, begitu kita juga bisa tilawah bareng, bisa murojaah begitu ya di masjid, kemudian juga di tempat-tempat pengajian dan sebagainya. Mudah-mudahan kita disampaikan pada Ramadan ya. Baik, Kang Ramadan. Di sini kalau nggak salah ada Kang Asjun ya, Kang Asjun. Jadi di Darut Tauhid juga kita sudah persiapkan panitia Ramadan Peduli Negeri ya. Ini di virtual background-nya sudah ada tuh. Ya, mudah-mudahan ya Allah menyampaikan kita pada Ramadan ya. Sampaikan ya Allah. Begitu. Apa artinya itu? Apa artinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf nih, di Eko 1A sekarang ya. Alhamdulillah. Siap-siap Pak. Ya, kita membahas apa nih sekarang, grafik nih? Iya, kalau kita perhatikan dari grafik ini, kita masih dalam posisi gelombang ketiga nih, A. Kita dalam posisi gelombang ketiga. Nah, kalau kita analisis dari grafik ini, ada perbedaan. Di antaranya ada dua perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, ketika kita lihat nih, Januari, untuk mencapai puncak di angka 15.000 pada tanggal 30 Januari, ini diperlukan sekitar waktu 3-4 bulan untuk mencapai angka 15.000. Tapi kalau kita lihat pada bulan Januari ini untuk mencapai angka 46.000 ya hanya dibutuhkan waktu sekitar 9 hari. Padahal kejadiannya itu adalah 3 kali 4, 46.000. Puncak ketika kita pada gelombang pertama itu adalah 15.000. 15.600 sahabat-sahabat semua pada tanggal 30 Januari. Ya. Kemudian puncak yang kedua kita sekitar 56.000 pada tanggal 15 Juli. Nah, kalau kita lihat dari angka penambahannya. Artinya sahabat-sahabat semua, keilmuan yang telah Allah berikan kepada para virolog, para epidemiolog gitu ya, ternyata memang terbukti bahwa penyebarannya ini sangat cepat. Untuk mencapai angka 46.000 hanya dibutuhkan waktu sekitar 9 hari sahabat-sahabat semua. Nah, tetapi kalau kita lihat teman-teman ya, angka kematian ketika kita masuk di angka 46.000, angka 46.000 di sini ya, angka 40 ribuan, angka kematian sekitar 100 pada saat ini. Nah, kita lihat puncak yang kedua. Ketika kita lihat di angka 46.000 ya, 40 ribuan, ini teman-teman 47.000, angka kematian itu ada 2.060 sekian. Artinya, walaupun ini perbandingan kasar, karena untuk mencari hubungannya itu harus dilakukan uji statistik, tetapi dari gambaran seperti ini, kita bisa nampak ya, bahwa angka kejadiannya ini penularannya sangat cepat, qadarullah angka kematiannya ini sangat rendah. Nah, ini juga perlu kita syukuri supaya kita bisa mengikhtiarkan agar penularan ini bisa kita batasi ya. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan kita sampaikan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kita bisa berjamaah, bisa taraweh begitu ya. Nah, syariatnya kita coba yuk kita gali ilmu Allah di bidang epidemiologi dan ilmu Allah di bidang imunitas. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita sedikit sharing ya. Jadi ini teh di beberapa negara Eropa udah dibebaskan. Betul, Dia Denmark, Italia, Korea Selatan aja yang dulu sangat dikagumi dengan tracingnya sehingga bisa. Nah, yang ini mah sekarang udah bebas, nggak di-tracingin. Gimana tuh dok? Ya, makin rendah mungkin tracing, kita akan dapat angka undercover. Jadi seolah-olah kecil, tapi angka positif rate-nya itu tinggi. Mungkin setiap yang diuji dari 10, mungkin 9 begitu ya.
Nah, ketika tracingnya itu tinggi, maka positivity rate-nya itu akan rendah. Artinya banyak kasus yang positif itu yang diketahui. Jadi jangan sampai kita berbangga hati, bergembira karena angka kejadian positifnya itu rendah karena tracing yang rendah. Itu mungkin kalau saya pahami. Nah sekarang Korea baca tuh sudah tidak lagi tracing-tracingan tuh. Ya, jadi tetap kalau dilihat dari kunci penanganan wabah, tracing, kemudian kita lihat untuk vaksin, kemudian untuk treatment, itu menjadi kunci keberhasilan. Berdasarkan keilmuan itu saja mungkin yang kita terus itu di Denmark, di Swedia dan beberapa negara Eropa mereka menganggap sudah selesai bab COVID mengopit ini. Ya, baik, betul sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat dari beberapa negara di Eropa, termasuk juga di New Zealand, termasuk juga di Afrika Selatan gitu, rata-rata untuk COVID gelombang ketiga ini rata-rata bisa selesai dalam 3 minggu. Rata-rata 3 minggu, teman-teman. Nah, kita baru masuk itu kan sekitar akhir Januari. Mudah-mudahan kita ikhtiarkan, kita kuatkan lagi, kencengkan lagi upaya kita agar sama teman-teman yang lain 3 minggu itu sudah berakhir. Bentar lagi Ramadan, jangan sampai nanti ada sesuatu ya ketika Ramadan sehingga kita bisa menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini gitu. Jadi mudah-mudahan akhir Februari udah selesai ya ini ya. Amin begitu. Nah, kewajiban kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Nah, sahabat izin share screen. Silakan. Baik sahabat-sahabat semua, kita lihat sedikit ini mungkin kita coba sederhanakan agar mudah ya untuk kita sama-sama pahami bahwa memang kejadian pandemi ini sudah berulang sejak ratusan tahun sebelum Masehi, sahabat-sahabat semua. Nah, penyebab pandemi ini rata-rata selalu ada. Ketika penyebab pandemi ini ada di antara kita dan kita dalam keadaan kokoh, dalam keadaan tangguh imunitasnya, kemudian ini lingkungan juga mendukung agar tidak terjadi outbreak atau paparan terhadap manusia. Maka di sini terjadi keseimbangan. Ya. Nah, ketika keseimbangan ini terganggu, sahabat-sahabat semua, seperti ini. Di sini saya gambarkan ini virusnya. Ketika virusnya ini kuat, contoh kemarin varian Delta, ketika virulensinya itu tinggi atau tingkat keganasannya tinggi, maka virus ini bisa menang. Dan manusia itu banyak yang terjangkit. Ya, kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari mana ini virusnya ini bisa menang, ada 2 kata kunci, teman-teman. Yang pertama adalah virulensinya atau tingkat keganasan dari virus. Yang kedua adalah jumlahnya. Ketika kita berbicara masalah tingkat keganasan virus, kita sulit untuk intervensi. Karena ini sudah qadarullah terjadi mutasi dari virus, ya. Dan itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, ada yang bisa kita kendalikan yaitu viral loading. Bagaimana caranya meminimalkan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, kalaupun virus ini misalnya virulensinya tinggi, tetapi kalau yang masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah sedikit, kecil kemungkinan manusia itu dalam keadaan sakit. Satu lagi yang bisa kita kendalikan adalah lingkungan. Ketika lingkungan kita kendalikan, artinya hal-hal yang mendukung terjadinya paparan, ini kita minimalkan, yaitu dengan social distancing, begitu ya. Ini juga memperkecil virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, sahabat-sahabat semua, ini peran lingkungan. Andai kata lingkungan ini bergeser pada yang tidak disiplin, kemudian lingkungannya lembab, atau misalnya pembatasan sosialnya ini tidak dilakukan, terjadinya misalnya kerumunan, kemudian lemahnya alat pelindung diri, kemudian juga transmisi antaranya itu yang banyak, maka di sini lingkungan ini bergeser. Artinya virus ini tetap menang. Nah, sahabat-sahabat semua, walaupun virulensinya ini misalnya rendah gitu ya,
walaupun viral loadingnya ini sedikit, tetapi kalau social distancing sudah tidak pakai masker, jaraknya sudah tidak dijaga, kemungkinan virus itu juga menang. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana caranya nih agar kita yang menang nih, agar kita yang lebih berat? Ya, caranya adalah pertama, kalau kita pelihara lingkungan dalam kondisi yang tetap, yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana tubuh ini bisa memproteksi walaupun virus itu masuk, tubuh kita itu dalam keadaan tangguh. Ya. Tangguhnya tubuh kita ini secara syariat bisa dijalankan dengan peningkatan sistem pertahanan tubuh yang sudah memang ada di dalam. Yang kedua, sistem pertahanan tubuh kita itu dilatih supaya biasa mengenali musuh itu yang mana. Supaya dia bisa setelah mengenali, dia menciptakan senjata-senjata khusus untuk menghadapi virus yang khusus pula. Nah, cara yang kedua adalah sahabat-sahabat semua dengan mengendalikan lingkungan. Artinya mengendalikan lingkungan ini bagaimana caranya agar paparan yang terjadi itu bisa diminimalkan. Bagaimana agar transmisi yang terjadi itu bisa dikurangi. Itu kita mengelola lingkungan, sahabat-sahabat semua. Jadi kita pindahkan tuas ini ya supaya paparan yang masuk ke dalam tubuh manusia ini bisa berkurang atau menurun. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara meningkatkan proteksi dan memperbanyak dengan mengurangi angka paparan. Jadi ini kata kuncinya teman-teman semua. Sistem pertahanan tubuh kita kuatkan, vaksinasi kita tinggikan gitu ya. Kemudian proteksi, misalnya menggunakan masker ya. Mudah-mudahan teman-teman sekarang mah jangan menggunakan masker kain lagi pada musim kayak gini mah ya. Kemudian kita tingkatkan daya proteksi untuk paparan. Jadi inilah dua hal mungkin yang bisa menjadi wasilah sebagai syariat kita untuk menyempurnakan ikhtiar. Jadi ini proteksi paparan sahabat-sahabat semua, ini panduannya sudah ada bagaimana kita memproteksi, bagaimana kita menurunkan angka paparan. Untuk memproteksi diri, bagaimana kita melindungi saluran napas kita agar ketika virus itu ada, kemudian meminimalkan masuk. Kemudian juga untuk mengurangi paparan, bagaimana kita melakukan proteksi-proteksi seperti ini, di antaranya jarak segala macam. Memang ini jenuh teman-teman ya, memang ini membosankan ya, karena ini sudah terlalu lama. Tetapi bagaimanapun juga kan ini nyata di hadapan kita, sehingga sabar kita dalam taat, sabar kita dalam menghadapi ujian, ini merupakan salah satu sumber pahala mungkin yang Allah inginkan pada paparan kasus COVID yang ketiga ini. Nah, ini juga sama teman-teman. Saya yakin teman-teman ini sudah banyak melihat gambar ini, tetapi tidak henti-hentinya kita saling mengingatkan ya teman-teman ya. Bagaimana mereka yang carrier terhadap COVID, karena kita itu tidak tahu ya, siapa yang membawa virus COVID, siapa yang mungkin akan menerima virus COVID. Kita tidak tahu. Ya, andai kata kita misalnya, andai kata seseorang, dia sebagai carrier, maka dia berkewajiban untuk apa? Untuk mencegah kemudorotan pada orang lain. Jadi pakai masker berpahala dalam rangka dia mencegah kemudorotan pada orang lain. Demikian juga kalau saja kita misalnya sehat, maka memakai masker itu juga sebagai wasilah kita dalam berikhtiar agar tubuh kita dalam keadaan sehat. Nah ini teman-teman kalau kita lihat persentasenya, ketika seseorang itu misalnya ada di hadapannya itu carrier mereka yang tanpa gejala tapi di dalam saluran napasnya ada virus, maka kemungkinan kalau orang itu pakai masker ya akan rendah dalam penularannya ya, seperti ini tuh. Kalau misalnya nggak pakai masker, maka kemungkinan besar dia untuk menularkan. Andai kata kita pakai masker ya, para carrier ini ya makin bagus masker yang digunakan, maka makin kecil peluang untuk menularkan. Nah, sahabat-sahabat semua, karena kita tidak tahu nih, saya juga tidak tahu karena tidak setiap hari di swab kan, tidak tahu siapa aja sebetulnya di antara kita itu yang ada virusnya tapi tidak bergejala. Kalau kita lihat data, sahabat-sahabat semua, angka orang yang positif tapi tidak bergejala, angkanya itu jauh lebih banyak. Positif nih, ya ada nih di saluran napasnya,
di swab positif nih, tapi nggak gejala, ada apa-apa. Angkanya ternyata lebih besar loh daripada mereka yang mempunyai gejala dan positif. Ini salah satu penelitian teman-teman. Nah ini satu lagi coba lihat. Kalau kita perhatikan dari grafik ini ya, kita lihat di antara mereka yang positif ini hanya 1,9 yang bergejala. Sedangkan 13,5% ini positif tapi tanpa gejala. Artinya angka carrier ini sebetulnya tinggi dan kita tidak tahu siapa carrier itu. Mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin yang ada di rumah, mungkin siapa begitu ya. Ya, sehingga penggunaan masker ini menjadi salah satu wasilah bagi menurunnya angka penularan ini. Jadi sahabat-sahabat semua, ini peluang ibadah, peluang pahala begitu ya, untuk kita meningkatkan proteksi pada diri, pada lingkungan, pada keluarga dan pada orang-orang tersayang di antara kita. Ya, itu yang pertama tadi ya, kita dengan proteksi. Nah yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh yang berpengaruh dari berbagai macam literatur, saya coba kumpulkan rata-rata seperti ini. Katanya ada 9 faktor. Ya, kalau saya baca lagi dari buku-buku psikoneuroimunologi, ternyata ini nambah lagi. Di sini aspek psikis ini hanya ditambahkan 1, yaitu chronic stress. Padahal depresi, kemudian ansietas, kemudian gangguan tidur, ini juga berpengaruh sahabat-sahabat semua. Nah, punten. Jadi itulah mungkin yang perlu kita ingatkan bersama-sama supaya Ramadan yang kita jelang ini kita dalam keadaan sehat, kondisinya sudah kondusif. Begitu mungkin Masya Allah. Jadi rekan-rekan, semua ilmu yang manfaat itu, semua ilmu tapi sebetulnya Maya datangnya dari Allah. Kita diperintahkan ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Perkara takdir kita bisa bahas nanti kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, maka fokus kita adalah memaksimalkan ikhtiar sebagai ibadah dan memaksimalkan doa sebagai saripati ibadah. Mau kena, mau tidak kena, kalau kita sudah lurus, sudah maksimal ikhtiar ya, itu sudah dapat pahala ya. Kalau misalkan saya sudah hati-hati, saya sudah segala dilakukan, saya sudah doa, kok tetap kena juga, pasti itu yang terbaik ya. Di sana mungkin Allah akan menggugurkan habis dosa-dosa, akan mengangkat derajat, wah macam-macam lah yang kebaikan yang bisa diberikan lewat sakit kalau kita sudah menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan doa. Jadi sesuatu yang penting ya. Kalau yang pahami penting sekali nih ikhtiar nih ya. Tapi kita tidak boleh menuhankan ikhtiar. Seakan-akan kalau udah ini semua dilakukan pasti akan selamat. Enggak ya. Yang menentukan kena atau tidak itu bukan ikhtiar, tapi ikhtiar itu amal soleh kita sesuai dengan ilmunya ya. Nah, sok atuh dok, kenapa tadi ini ya, dahak sedikit. Ada pertanyaan mungkin yang bisa kita bahas di sini, ada beberapa. Ini saya lihat ada beberapa yang masuk di medsos ada yang di IG ya. Ya. Baik. Ada pertanyaan dari Eka Parmawati. Dok, bagaimana gejala-gejala Omikron ini? Jadi sahabat-sahabat semua, ketika saluran nafas itu terganggu, maka gejala-gejala sebetulnya hampir mirip. Mau itu bakteri, mau itu virus influenza, ataupun misalnya virus COVID, ataupun virus-virus lain ya, ketika dia menjumpai di saluran nafas, maka gejala itu mirip-mirip. Ya, di antaranya adalah yang disebut dengan influenza-like illness. Seperti kalau kita lihat dari data di sini, 89% gejalanya itu adalah batuk,
kemudian nyeri tenggorokan 89%. Kemudian yang kedua yang terbanyak yaitu 56% mereka mengalami nyeri otot dan nyeri kepala. 65%. Kemudian 59% mereka mengalami lemes, begitu ya. Kemudian 22% menderita demam. Jadi sama saja sebetulnya gejala-gejalanya mirip seperti pilek atau influenza lainnya. Mirip-mirip seperti itulah teman-teman. Nah, bagaimana kita membedakannya apakah ini karena virus Omikron atau bukan? Tidak bisa dilihat dari gejala. Harus dilakukan pemeriksaan pertama swab. Swab juga tidak bisa membedakan Omikron atau bukan. Karena yang dilihat adalah genomnya. Yang dilihat adalah struktur dari DNA-nya. Tidak bisa dilihat hanya positif ataupun negatifnya. Kemudian itu kalau kita lihat dari gejala ya. Nah, bisa juga kita perkirakan, bisa enggak? Bisa. Apakah kita menderita misalnya COVID atau bukan? Pertama adalah dari faktor risiko yang kita jalani. Apakah ada kontak erat? Apakah kita lalai suatu ketika tidak menggunakan masker? Apakah mungkin kita pergi ke tempat sesuatu atau keramaian begitu ya, kemudian kita makan, kemudian masker dibuka dan di sana terjadi paparan? Andai kata ada kemungkinan seperti itu, maka kemungkinan ada virus corona di sana, ya. Tapi andai kata tidak, ya tidak ketemu orang, kemudian sehari-hari juga di rumah, kemudian juga kalau diperhatikan begitu ya, angka kepaparan dengan faktor risiko lain itu hampir tidak ada. Kemungkinan itu juga penyakit influenza seperti biasa. Jadi mungkin itu yang bisa kita perkirakan. Jadi untuk pastinya harus pemeriksaan genom gitu, A. Kemudian Rada putus-putus barusan sedikit. Ya, nggak apa-apa. Sudah lancar lagi. oh siap, A, punten. Kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi, masih dari Instagram, A. Apakah varian COVID yang sekarang sama berbahayanya dengan yang terdahulu sehingga menyebabkan kematian? Kalau dari paparan yang telah disampaikan oleh para virolog, para ahli virus varian Omikron ini angka kesakitannya itu lebih rendah, tapi angka paparannya tinggi, kemudian angka kematiannya itu jauh lebih rendah. Tadi kita telah lihat ya di grafik itu ketika angka 46.000 di varian Delta, waktu itu terjadi setelah bulan Agustus, kalau nggak salah angka 46.000 itu, angka kematian itu sekitar 1040 sekian ya, 1046 orang. Ketika angka 46.000. Nah, di varian Omikron ini, ketika nyampe di angka 46.000, kematian itu sekitar 100 orang. Sekali lagi, ini gambaran kasar. Untuk pasnya memang harus dilakukan uji analisis statistik. Apakah ada hubungan antara enggak dengan angka kematian dan angka kejadian yang positif itu, ya. Siapa tahu angka kejadian tinggi itu misalnya karena outbreak yang tidak dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari angka kasar tadi, bisa sedikit memberikan gambaran bahwa angka kematian pada varian Omikron ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendahulunya varian Delta gitu. Kemudian dari IGAA juga di sini. Assalamualaikum dok, kalau CT-nya 34 sudah boleh interaksi sama orang banyak belum? Artinya sahabat-sahabat semua, ketika CT-nya itu tinggi, ya, berarti kemungkinan viral loading-nya itu rendah. Kemungkinan virusnya itu sudah sedikit. Atau kemungkinan yang terdeteksi adalah fragmen-fragmen virus yang ada di sana. Bagian-bagian virus. Nah, bagaimana untuk aktivitas? Untuk aktivitas, mangga silakan untuk beraktivitas, tetapi tetap kita melindungi diri dan melindungi orang lain. Ya, dengan cara kita tingkatkan barrier yang kita gunakan, kemudian juga memperrendah paparan.
Jadi jangan dulu ketemu banyak orang gitu ya. Kalau misalnya mau aktivitas, silakan aktivitas di luar, di lapangan terbuka, supaya kemungkinan kita berjumpa dengan orangnya itu bisa lebih sedikit lagi. Baik, sahabat-sahabat semua. Kemudian pertanyaan juga ini dari Bu Nenden ya. Dok, punten. Oh iya, baik Bu Nenden, nanti insya Allah akan saya bahas ya. Atau nuhun diingatkan ya. Bu Nenden ini ada konsultasi ya. Kemudian pertanyaan lagi dari punten. Oh iya, Dok, kalau misalnya selesai kemoterapi kedua, efeknya seperti apa gejala COVID ketika terkena Omikron, varian Omikron? Jadi begini sahabat-sahabat semua, kemoterapi memang salah satu prosedur di mana obat-obat yang bersifat sitogenik, jadi membunuh sel, itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Apakah ini berpengaruh juga terhadap sistem imun? Pasti ada pengaruhnya. Nah, bagaimana gejala-gejala yang muncul? Saya belum membaca literatur ya, bagaimana pasca kemoterapi ketika dia kena COVID begitu ya, gejala-gejalanya seperti apa. Tetapi kalau kita lihat dari teori umum, sangat memungkinkan gejalanya itu hampir sama. Influenza-like illness, seperti saya paparkan tadi ya. Jadi yang tertinggi adalah gejala nyeri nelen gitu ya, nyeri nelen dan batuk, rata-rata ini 89%. Kemudian juga ada nyeri-nyeri otot 65%. Kemudian juga ada demam gitu ya, demam. Mungkin gejalanya hampir sama Bu, seperti itu. Baik sahabat-sahabat semua, kemudian dari pertanyaan berikutnya. Kalau kita baik. Ada pertanyaan lagi, Dok. Andai kata virus corona itu terpapar dalam satu keluarga, bagaimana kita mengetahui kalau orang tersebut memang tidak bergejala? Baik, sahabat-sahabat semua, sangat sulit untuk menentukan secara fisik seseorang itu di dalam saluran napasnya itu ada virus atau tidak, carrier atau bukan. Sangat sulit kalau kita dilihat dari gejala penampilan fisik. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang tidak bergejala itu sama seperti orang-orang lainnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut positif? Tentunya dengan pemeriksaan swab. Nah, yang perlu diperhatikan adalah faktor risiko, teman-teman. Ketika orang tersebut habis bepergian, misalnya keluar kota, menggunakan sarana angkutan umum yang ketika masuk itu tidak dilakukan misalnya pemeriksaan swab begitu ya, atau habis menghadiri pertemuan-pertemuan di mana melibatkan banyak orang, atau pernah ke instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan COVID, misalnya kunjungan berkali-kali ke rumah sakit begitu ya, atau misalnya dia nengok teman-temannya yang sakit di rumah begitu ya, sakit demam gitu ya. Nah, dari faktor-faktor resiko itulah ya yang bisa kita perkirakan. Oh, saya tadi ketemu banyak orang, saya ketemu tadi banyak orang dan makan bareng. Kemudian melepas masker. Nah, mungkin itu bisa diperkirakan, ada kemungkinan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah proteksi diri dan lakukanlah pengetatan dari jarak atau social distancing untuk di keluarga di rumah. Baik sahabat-sahabat semua, setelah pertemuan ini nanti insya Allah kita akan lakukan bedah buku ya, bedah buku 7 rahasia melejitkan sistem imun. Silakan nanti bergabung di Zoom ya bagi teman-teman. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Ada beberapa tips yang mungkin akan kita uraikan di sana. Baik, pertanyaan berikutnya yang dari FB ya. Dok, jika
kita dari RS untuk berobat dan banyak orang, apakah kita akan terpapar? Berapa hari timbulnya gejala? Ada kemungkinan terpapar di sana. Seperti halnya para tenaga medis, kami begitu ya, di rumah sakit, bagaimana caranya kita menurunkan paparan, itulah yang harus kita lakukan. Jadi, bagaimana cara menurunkan paparan? Yang pertama adalah kita lakukan proteksi diri. Proteksi diri seperti apa? Yaitu menggunakan masker. Dan maskernya itu diusahakan adalah masker bedah medical grade. Jadi teman-teman sekarang banyak beredar masker yang tipis begitu ya, yang sepertinya masker bedah tapi bukan medical grade. Jadi untuk musim ini, punten coba dilihat dulu ya. Untuk sekarang aja dulu ya, musim yang ketiga ini, diperhatikan lagi memilih maskernya yang mana ya. Pilihlah masker yang medical grade. Yang kedua, punten. Yang kedua teman-teman, ketika berkunjung ke rumah sakit atau berkunjung ke institusi-institusi yang mungkin di sana angka paparan tinggi, ketika nyampe kita diusahakan jangan memegang sesuatu yang memang tidak perlu untuk kita pegang. Jangan memegang fasilitas umum. Andai kata kita memegang, maka setelah memegang gunakanlah hand sanitizer. Artinya memperkecil kontak antara. Jadi kontak antara itu bukan kontak langsung dari percikan ke saluran pernapasan, tapi kontak antara. Misal lewat tangan, lewat handle pintu, lewat benda-benda lain begitu ya. Jadi minimalkan kita kontak dengan benda-benda yang sering dipegang orang. Ya. Nah, setelah itu begitu nyampe ke rumah, maka lakukanlah prosedur wajib mandi. Kalau lebih baik lagi dengan nasal rinsing, yaitu dengan mencuci hidung ya. Mencuci hidung dengan menggunakan air, menggunakan NaCl, atau kalau wudhu dengan prosedur istinsyak, seperti itu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu ikhtiar. Baik, kemudian sebentar, kok kelewat Kang Bagus ya pertanyaannya. Terima kasih nih Kang Bagus sudah merekap pertanyaan-pertanyaan ini. Dok mau tanya, jika terpapar COVID berulang, apakah dampaknya ke tubuh makin parah atau lebih ringan? Jadi sahabat-sahabat semua, ketika terjadi paparan, virus masuk ke dalam tubuh, maka di sana akan dikenali oleh sel dendritik namanya tuh. Sel dendritik itu adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh kita, dan sel dendritik itu nanti akan mengenalkan, nih ada sesuatu yang berbahaya kepada siapa, yaitu kepada sel T namanya itu. Nah, sel T itu akan mencatat dan akan diingat yang disebut dengan sel T memori ya. Kemudian juga temannya itu sel T, sel B, dia akan memproduksi antibodi ya. Jadi ketika virus itu datang dikenali oleh sel dendritik nanti akan menampakkan presenting agent begitu ya, akan mengenalkan pada sel T namanya. Sel T itu akan mencatat, akan masukkan dalam data dia, dimasuk dalam sel T memori namanya itu ya. Kemudian temannya nanti akan membuat tentara yang disebut dengan antibodi. Antibodi inilah yang akan terbentuk. Nah, ketika terpapar virus COVID yang kedua, ketiga ya, kalau varian yang sama kemungkinan ini lebih ringan jika kondisi tubuh dalam keadaan optimal. Artinya kita sudah memiliki data tentang penyakit itu. Dan kita juga sudah memiliki bagaimana virus tersebut memiliki antivirusnya, ya, memiliki antibodinya, sehingga kemungkinan ini lebih rendah. Baik, pertanyaannya, dok, anak saya di pondok, sama anak saya juga di pondok ya, dan ponpesnya ini lagi banyak anak-anak yang terpapar COVID. Sebagian anak sudah diisolasi, tapi sebagian anak masih di asrama dan tidak dites. Kemudian anak-anak yang ini pun yang positif tes antigennya tidak di PCR. Asrama pun sampai sekarang belum didesinfektan. Apakah yang harus dilakukan untuk anak-anak yang sudah dinyatakan sehat jika kembali ke ponpes? Amankah anak-anak sehat itu di lingkungan seperti ini? Baik, sahabat-sahabat semua.
Jadi dari segi teori, untuk memperkecil paparan adalah bagaimana kita memisahkan antara carrier, antara yang terjangkit dengan yang sehat. Yang paling sulit adalah kita memisahkan antara yang carrier dengan yang sehat. Karena yang carrier itu tidak bergejala. Bagaimana caranya? Ada yang disebut dengan kontak erat. Jadi ketika teman satu kamarnya itu ada yang satu terkena, ketika teman sebangkunya itu ada yang terkena dan dia tidak menggunakan alat proteksi, tidak menggunakan masker, itulah yang disebut dengan kontak erat. Ya, durasinya sekitar 1,5 jam, gitu ya. Nah, andai kata ada kelompok kontak erat, nah ini sebaiknya dipisahkan kelompok kontak erat. Jadi nanti itu ada kelompok yang memang terpapar, yang bergejala, ada kelompok memang yang kontak erat, kemudian ada kelompok yang diduga sehat. Ini sebaiknya dipisahkan aktivitas teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana sistem imunitas atau meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak tersebut supaya andai kata ada virus yang masuk, daya tahan dan imunitasnya itu bisa melawan melebihi jumlah virus atau melebihi kekuatan virus yang masuk. Itulah tadi kekuatan sistem imun dalam diri kita, ya. Yang kedua adalah meminimalkan viral loading, meminimalkan virus yang masuk dengan cara apa? Yang suspek, ya, yang terpapar itu menggunakan masker, yang sehat juga menggunakan masker. Maka angka paparan itu akan jauh terus menurun, masuk ke 0,7% kemungkinan terpaparnya. Ingat, maskernya adalah masker yang medical grade. Nah, bagaimana jika setelah anak itu misalnya sehat, ingin pulang lagi ke pondok, ya, berarti harus dilakukan proses desinfektan dari pondok itu, dan yang masuk sivitas akademika yang masuk ke sana juga harus sudah dites apakah dia carrier ataukah bukan. Itu mungkin kalau kita lihat dari teorinya ya. Baik sahabat-sahabat semua, pertanyaan ini masih banyak. Kalau misalnya sahabat-sahabat ada waktu, insya Allah kita akan lanjutkan di forum Zoom ini ya. Kita akan masuk ke bahasan bedah buku 7 rahasia melejitkan sistem imun. Nanti dibersamai dengan rekan-rekan dari Darut Tauhid Peduli dan dari Panitia Ramadan Peduli Negeri ya. Kemudian ini pertanyaan, baik nanti yang ada pertanyaan-pertanyaan ini yang belum dijawab silahkan gabung di Zoom ya teman-teman semua. Supaya nanti kita akan lanjutkan dulu pertanyaan ini seperti apa, supaya teman-teman yang sudah bergabung juga nanti bisa menyimak jawaban dari pertanyaan ini. Baik sahabat-sahabat semua, karena waktu sekarang sudah pukul 5.59, bagi sahabat-sahabat semua yang ingin melanjutkan acara ini, silakan gabung di Zoom. Bagi yang ingin ikut di acara bedah buku pada hari ini, yaitu melejitkan sistem imun ya, bisa teman-teman juga bergabung di Zoom. Untuk acara di media sosial MKTV dan radio MKFM, kita sudah sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang bertanya tadi di medsos, mangga untuk silakan digabung di Zoom dan akan saya coba kita bahas di Zoom. Mangga. Kang Faruk di medsos sudah berhenti ya Kang Faruk ya? Kita akan masuk di Zoom. Kang Faruk ya udah berhenti ya di medsos ya. Bahwa sampai saat ini Allah masih mendenyut dan akan saya coba. Baik, sahabat-sahabat semua, saya akan lanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan tadi yang masuk di medsos. Dok, anak saya ini sudah dari Widianto. Kalau saat sholat kita sudah menggunakan prokes, sedang sebelah kita tidak, dan dia batuk-batuk saat sholat, kita agak terganggu.
apakah sholat kita sah? Selama rukun dan syaratnya itu terpenuhi, insya Allah sholatnya itu sah. Ya, sebaiknya ketika tubuh dalam kondisi tidak fit begitu ya, sebaiknya sahabat-sahabat semua menghindari bertemu banyak orang. Jadi kalau misalnya sholat, baiknya sih kalau kita lihat dari segi epidemiologi ya, baiknya nanti tidak sholat di masjid dulu ya. Insya Allah kita dalam rangka mengurangi paparan. Artinya kita dalam mencegah kemudorotan. Baik, ada Kang Asjun. Sini Kang Asjun. Assalamualaikum Kang Asjun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dokter. Berapa hari lagi kita menjelang Ramadan Kang Asjun? Ini sekitar 50 harian dok. Masya Allah. 49 ya. Kalau dengan hari ini. Mudah-mudahan ya Allah sehatkan kita semua. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Amin ya Allah. Bulan Ramadan kita juga bisa kumpul, bisa tarawih bareng Kang Asjun gitu ya. Bisa rindu ya dok ya dengan momen-momen itu ya. Masya Allah. Bisa dengan kajian gitu ya. Supaya kita juga bisa memaksimalkan ya jamuan Allah di bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan bulan Ramadan ini kita nyampe, dan tidak ada jaminan juga bulan Ramadan tahun depan juga kita ada. Izin Kang Asjun jawab dulu beberapa pertanyaan Kang Asjun ya. Boleh dok, boleh. Baik. Sembari ini juga dok mengingatkan, ini menjadi sesuatu hal yang penting ya dok ya. Dengan adanya bedah buku 7 keajaiban ini, sekaligus juga kan sebentar lagi kita memasuki momentum Ramadan ini dok. Ya. Sangat penting. Mudah-mudahan jadi ilmu tambahan bagi kita semua. Baik Kang Asjun. Izin sambil menunggu teman-teman yang masuk ya. Pertanyaan berikutnya dari Yuli. Dok, punten mau bertanya, satu, mengapa kalau saya menggunakan masker terlalu lama, suka merasa pengap, dan kadang malah gatal tenggorokan, solusinya bagaimana? Baik, dengan menggunakan masker makin besar BFA, jadi makin kerap atau makin apa ya, bahasa Sundanya itu ya, makin kerap itu jadi makin rapat permukaan masker, memang makin sulit kita untuk bernafas. Menggunakan masker N95 itu jauh lebih pengap daripada menggunakan masker bedah. Ya. Nah, karena yang masuk ini agak terhambat karena harus disaring ya, dan saringnya itu kecil, maka sebagian udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan ini mungkin ini tidak semaksimal kalau dibuka. Artinya kita diharuskan untuk menghirup napas lebih dalam. Yang kedua adalah ketika kita menghembuskan nafas, bukan menghembuskan nafas yang terakhir ya, kita menghembuskan nafas. Artinya di sana juga ada bagian udara yang tertahan dan sebagian itu tidak keluar. Sehingga kadar CO2 sebagian juga kehisap ulang. Apakah ini jadi masalah? Nah, andai kata ini dalam jangka waktu yang lama, ya, misalnya dengan menggunakan masker N95, ya, lebih waktunya itu dari 10 jam, maka harus ada waktu jeda di antaranya. Pertanyaannya adalah suka gatal. Nah, kalau masalah gatal itu kemungkinan bisa karena alergi dari masker. Bagaimana caranya? Ganti jenis maskernya. Apakah yang tadinya misalnya masker tertentu gitu ya diganti misal dengan KN95 atau KF95 begitu ya, yang tadinya biasa menggunakan masker bedah seperti biasa. Mohon diingat teman-teman ya, baiknya gunakan masker bedah itu yang medical grade. Coba lihat di sana itu ada nggak tulisan medical grade-nya. Sebab masker penahan debu itu ukurannya itu pori-porinya itu kan bisa masuk sampai ukuran 1 mikron bisa masuk. Padahal virus itu ya harus lebih kecil dari 0,3 mikron. Artinya apakah ini kesaring atau tidak itulah yang menentukan salah satunya kualitas dari masker, gitu ya. Kemudian pertanyaan harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat
Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Dede Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Dede Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Seruat, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu mezanin. Ada ruang pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.